Dewa Obat Terkuat, Bab 431. Xiao Dao dan yang lainnya muncul dari segala arah, membuka jaring besar, dan langsung memblokir semua jalan. Jaring ini dibungkus dengan tali dan sangat kuat. Jika Yao Ye ingin melarikan diri, tidak ada cara lain selain membunuh Lin Yi dan lainnya. Melihat dia dikepung, wajah Yao Ye menjadi gelap, dan sedikit kewaspadaan muncul di matanya. Dia tidak peduli dengan Xiao Dao dan yang lainnya, tapi Lin Yi di depannya telah membunuh banyak master di organisasi. Brengsek, Chen Gang, bajingan ini, sebenarnya bisa melakukan ini dan bertindak sangat realistis. Dia pantas menjadi seseorang yang telah berkecimpung di industri hiburan selama bertahun-tahun. Kemampuan aktingnya lebih baik daripada aktor sungguhan. Huff, aku tidak menyangka kamu begitu licik dan membiarkanku jatuh ke dalam jebakan seperti ini. Aura di tubuh Yao Ye berangsur-angsur menjadi lebih kuat, tapi kamu pikir kamu bisa mempertahankanku. Wajah Xiao Dao dan yang lainnya sedikit berubah. Sebelum mereka mengambil tindakan, mereka sudah bisa merasakan bahwa Yao Ye di depan mereka berbeda dari musuh yang mereka temui sebelumnya. Aura ini sangat kuat, seolah-olah sudah mengembun menjadi substansi, membuat pernafasan orang menjadi tertekan. Semua orang menahan nafas dan tidak berani gegabah. Mereka tidak takut tidak akan mampu menghadapi Yao Ye. Dengan Lin Yi di sini, ini bukanlah sesuatu yang harus mereka khawatirkan, itu akan menjadi celah bagi Yao Ye untuk menerobos dan melarikan diri. Bagaimana menurutmu? Lin Yi mengulurkan kakinya dan mengambil satu langkah. Hanya butuh satu langkah, tapi dia tampak menyusut 1 inci, dan dia berada di depan Yao Ye dalam sekejap. Ledakan, keduanya meninju pada saat bersamaan dan saling menghantam. Suara yang mengerikan dan memekakkan telinga. Ekspresi Yao Ye tiba-tiba berubah. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya Lin Yi hanya dengan satu pukulan. Tidak heran beberapa master dalam organisasi mati di tangannya. Bahkan pembangkit tenaga listrik bintang 3 seperti dia, merasakan tekanan yang sangat besar. Yao Ye mundur dengan cepat, menggunakan kekuatan tinju Lin Yi untuk mundur lebih dari 10 meter. Dia melihat sekeliling, dan semua jalan yang bisa dia lalui telah diblokir. Saat ini, dia berada dalam jaring besar, dan satu-satunya yang bersamanya adalah Lin Yi. Jika dia ingin pergi dari sini, tidak ada cara lain selain membunuh Lin Yi. Mata Yao Ye berangsur-angsur menjadi dingin. Kamu sengaja datang ke sini untuk organisasi laba-laba hitam, kan? Dia menatap Lin Yi, suaranya dingin. Apakah kamu tidak di sini untukku juga? Lin Yi tetap tenang, melihat nilaimu, jika tebakanku benar, kamu harus dianggap sebagai orang kuat bintang 3. Mendengar ini, mata Yao Ye langsung berubah. Lin Yi sebenarnya tahu banyak. Dia bahkan mengetahui peringkat kekuatan mereka, bagaimana mungkin? Siapa kamu? Teriak Yao Ye. Organisasi mereka selalu misterius, dan mereka telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam menjaga rahasia. Belum lagi orang-orang di kota kecil, bahkan tidak sedikit orang di keluarga besar di utara yang mengetahui keberadaan mereka. Tapi Lin Yi tidak hanya menargetkan mereka beberapa kali untuk merebut sumber daya yang mereka butuhkan, tapi sekarang bahkan pembangkit tenaga listrik bintang 3 pun bisa memberitahunya. Yao Ye bahkan bertanya-tanya apakah Lin Yi adalah seseorang yang diorganisir oleh laba-laba hitam. Tidak masalah siapa aku, yang penting adalah siapa kamu. Lin Yi mengangkat tangannya, pembangkit tenaga listrik bintang 3, pada level ini, laba-laba hitam seharusnya mengetahui banyak hal. Begitu dia selesai berbicara, sebelum Yao Ye sempat bereaksi, dia sudah mengambil tindakan. Seorang master level ini pasti akan memiliki otoritas tinggi dalam laba-laba hitam, dan dia tidak sebanding dengan preman murni sebelumnya. Lin Yi menghabiskan begitu banyak waktu untuk menangkapnya hanya untuk mendapatkan informasi yang berguna. Lin Yi muncul di hadapan Yao Ye lagi seperti hantu. Yao Ye tidak berani gegabah. Jika Anda tidak bisa pergi dari sini hari ini, Anda tidak punya pilihan selain mati di sini. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah 3 pukulan berturut-turut, wajah Yao Ye menjadi pucat, dan kekuatan pukulan yang menakutkan membuat darahnya mendidih, dan seluruh hatinya bergetar. Terlalu kuat, ini tidak mungkin. Yao Ye mencari kesempatan untuk melarikan diri. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Lin Yi, dan dia mengetahuinya dengan jelas setelah beberapa gerakan. Masih ingin kabur, Lin Yi tidak memberinya kesempatan sama sekali, dan tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, seolah-olah seekor binatang telah terbangun. Energi darah yang melonjak membuat seluruh halaman tampak tiba-tiba berubah menjadi lautan darah. Xiao Dao dan yang lainnya merasa mulut mereka kering, dan bahkan jika mereka hanya terpengaruh oleh nafas ini, mereka tidak dapat menahannya. Ledakan, Lin Yi meninju dada Yao Ye, membuatnya terbang menjauh. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Ingin mati. Yao Ye tahu dia tidak bisa melarikan diri, dan langsung ingin bunuh diri. Bagaimana Lin Yi bisa memberinya kesempatan ini?
Memanggil, dia menjentikkan jarinya, dan beberapa jarum udara langsung menembus anggota tubuh Yao Ye, membuatnya tidak bisa bergerak dan berteriak dengan sedih. Ah, dia ingin bunuh diri, tapi Lin bahkan tidak memberinya kesempatan. Jika aku tidak membiarkanmu mati, kamu tidak akan mati. Lin Yi berjalan ke arah Yao Ye dan menatapnya. Pria kuat bintang 3 itu tampaknya tidak terlalu kuat. Ada banyak master di organisasi laba-laba hitam, dan tidak mudah untuk menjadi master bintang 3, tetapi di mata Lin Yi, tidak banyak perbedaan. Bunuh aku. Yao Ye menyipitkan matanya dan mencibir, kalau tidak, kamu pasti akan menyesal. Semakin banyak kamu tahu, semakin berbahaya bagimu. Organisasi kita bukanlah sesuatu yang bisa diketahui orang awam. Kalau kamu mengetahuinya, kamu hanya akan membakar dirimu sendiri, hahaha. Lin Yi tanpa ekspresi dan sama sekali tidak peduli dengan ancaman ini. Dia tidak takut akan bahaya, dan dia tidak menyesal. Dia telah mengejar organisasi laba-laba hitam selama bertahun-tahun hanya untuk mencari tahu kebenaran tentang pembantaian keluarga Lin. Dia berlutut dan mengulurkan tangan untuk melepas topeng Yao Ye, menyebabkan Yao Ye panik. Aku cukup penasaran siapa identitasmu yang sebenarnya. Sebelum Yao Ye bisa melawan, Lin Yi sudah melepas topeng Yao Ye. Ini, Xiao Dao dan yang lainnya langsung tercengang. Mata Yao Ye sedikit gila, dan dia berkata dengan histeris, bagaimana? Apa kamu kecewa? Hahaha. Kamu ingin tahu siapa aku? Itu tidak mungkin. Wajah di balik topeng telah lama dihancurkan dan dipenuhi luka, seperti kelabang yang tak terhitung jumlahnya merangkak di sekitarnya. Bagaimana Anda bisa mengidentifikasi siapa dia? Sepertinya dia ingin melihat kekecewaan di wajah Lin Yi, tapi Yao Ye tidak melihat apa-apa. Lin Yi tetap tanpa ekspresi, seolah suasana hatinya tidak berfluktuasi sama sekali. Dia melemparkan topeng itu ke tanah dan berkata dengan tenang, karena kamu tidak memiliki identitas, itu lebih baik. Hati Yao Ye tiba-tiba bergetar, dan dia tiba-tiba merasa bahwa bukannya kecewa, Lin Yi malah tampak sedikit bahagia. Apa yang ingin dia lakukan? Membawa pergi Lin Yi Tong. Ya, Xiao Dao dan yang lainnya tidak berani gegabah. Meskipun anggota tubuh Yao Ye disegel, mereka masih menggunakan jaring besar untuk menahannya dengan erat sebelum membawanya pergi. Bunuh aku, bunuh aku. Yao Ye berteriak, jika kamu tidak membunuhku, kamu akan menyesalinya, kamu akan menyesal. Suaranya semakin menjauh. Lin Yi berdiri di sana, melihat topeng yang terlempar ke tanah, matanya tidak yakin. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berjalan mendekat dan menghancurkan topeng itu dengan tendangannya. Bab 432. Lingkaran bawah tanah Shanghai dibersihkan tanpa gangguan apapun. Di permukaan, tampak tenang, dan bahkan tidak banyak orang yang tahu bahwa seluruh lingkaran bawah tanah Shanghai mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu mulai hari ini. Bahkan Chen Gang, yang menyaksikannya dengan matanya sendiri, menganggapnya agak luar biasa. Dia kagum dengan kekuatan luar biasa ini. Keluarga Chen. Lin Yi duduk di sana, minum teh dengan tenang. Chen Gang tidak membayangkan bagaimana Lin Yi menangkap Yao Ye hidup-hidup. Pada awalnya, dia bahkan sedikit khawatir Lin Yi tidak akan mampu melawan, namun penampilan Lin Yi berulang kali membuatnya mengerti bahwa pilihan yang dia buat adalah pilihan yang tepat. Lingkaran bawah tanah Shanghai membutuhkan waktu untuk transisi, sekitar 1 bulan. Chen Gang berkata, orang-orang itu sudah mati, tetapi kekuatan mereka belum sepenuhnya runtuh. Mereka hanyalah sepotong pasir lepas untuk saat ini. Dia ragu-ragu dan menatap Lin Yi. Apakah kita perlu mencari seseorang untuk mengambil alih dan sepenuhnya mengendalikan lingkaran bawah tanah Shanghai? Dalam hal ini, hal itu mungkin dengan mudah membangkitkan kewaspadaan kalangan bawah tanah, tetapi itu bukanlah hal yang baik. Shanghai adalah kota besar. Ketika hal penting seperti itu terjadi, terutama ketika seluruh lingkaran bawah tanah telah dibersihkan, mungkin akan sangat merepotkan jika menarik perhatian lingkaran atas tanah. Lagi pula, di mata mereka yang berada di lingkaran atas tanah, stabilitas lingkaran bawah tanah seringkali sangat penting. Tidak butuh. Lin Yi menggelengkan kepalanya dan menatap Chen Gang, awasi saja aku. Saya, Chen Gang terkejut dan tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak memikirkannya, tetapi ketika Lin Yi mengucapkan kata-kata ini, Chen Gang masih merasa seperti mimpi. Ini bukan masalah sepele, seluruh lingkaran bawah tanah Shanghai. Tapi Lin Yi mengatakannya dengan nada meremehkan. Yang harus kamu lakukan sangat sederhana. Jaga saja stabilitas Shanghai. Aku sudah membersihkannya, dan kamu perlu punya kendali. Tapi di tempat sekecil itu, aku tidak perlu melakukannya sendiri. Tempat kecil. Jakun Chen Gang meluncur dan dia mengangguk sedikit. Terima kasih Tuan Lin atas kepercayaan Anda. Keluarga Chen kami pasti akan memenuhi harapan Anda. Sebulan yang lalu, keluarga Chen hanyalah sebuah keluarga kecil yang terlibat dalam industri hiburan,
dan dapat dengan mudah dimanipulasi oleh orang-orang seperti Huang Qi atau Cuyun. Namun dalam sekejap mata, keluarga Chen telah mencapai puncak lingkaran bawah tanah Shanghai. Hanya karena perkataan Lin Yi tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk sedikit, lalu berdiri dan pergi tanpa mengatakan apapun. Tentu saja Lin Yi tahu apa arti lingkaran bawah tanah Shanghai. Itu mewakili sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, cukup untuk membuat sebuah keluarga menonjol selama beberapa generasi. Tapi dia tidak peduli. Baginya, arti lingkaran bawah tanah Shanghai jauh lebih besar daripada materi. Lin Yi sedang tidak berminat untuk peduli dengan apa yang akan dilakukan Chen Gang saat ini. Selama Chen Gang pintar dan tahu bagaimana memahami situasi, Lin Yi tidak perlu khawatir. Dia lebih mengkhawatirkan Yao Ye sekarang. Sekelompok orang kembali ke Tianhai dari Shanghai dalam semalam. Lin Yi bahkan tidak memberitahu Ye Qianshui bahwa dia telah kembali. Dia, Xiao Dao dan yang lainnya membawa Yao Ye langsung ke gudang di tempat latihan di pinggiran kota. Dengan anggota tubuhnya yang tersegel, Yao Ye tidak dapat melarikan diri, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bunuh diri. Lin Yi tidak ingin dia mati, jadi dia tidak bisa mati. Jangan bandingkan aku dengan sampah lain. Kamu tidak bisa meminta apapun dariku. Tubuh Yao Ye dipenuhi bekas luka. Xiao Dao dan yang lainnya berusaha sekuat tenaga, tapi meski mereka mematahkan tulang Yao Ye secara langsung, dia tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun dan mulutnya sangat kaku. Xiao Dao berdiri di samping dengan banyak keringat, merasa marah dan mengagumi Yao Ye karena tidak mempedulikan segala cara. Tuan Lin, saya sudah mencoba yang terbaik. Dia mengertakkan gigi dan sedikit kesal, tapi dia juga tahu bahwa untuk orang seperti Yao Ye, bahkan jika dia membunuhnya dan meminta sesuatu, akan sulit untuk mencapai langit. Orang seperti ini sama sekali bukan orang biasa dan terlalu sulit untuk dihadapi. Lin Yi melambaikan tangannya, kalian keluar dulu. Dia berjalan ke arah Yao Ye dan berlutut. Wajahnya sangat tenang, seolah dia sedang menatap orang biasa. Kamu memiliki tulang yang sangat kuat. Aku menghormati semua ahli di internet. Mereka seharusnya tidak sesulit kamu untuk berbicara, bukan? Huff, kalau begitu kamu benar-benar kecewa, begitu pula semua orang di Black Spider. Yao Ye berkata dengan nada sombong, apakah kamu kecewa? Lin Yi menggelengkan kepalanya. Tidak, saya sangat mengagumi Anda. Itu menunjukkan bahwa Anda sangat setia kepada organisasi laba-laba hitam. Saya sangat senang. Apa maksudmu? Ekspresi Yao Ye berubah. Tidak ada yang lain, aku hanya mengagumimu. Lin Yi berdiri dan berjalan di belakang Yao Ye, membuat Yao Ye tiba-tiba gugup, tapi aku masih penasaran dengan metode apa yang perlu aku gunakan untuk mendapatkan apa yang ingin aku ketahui dari mulutmu. Kamu sedang bermimpi. Yao Ye meraung. Dia tidak bisa melihat Lin Yi dan tidak tahu apa yang akan dilakukan Lin Yi padanya. Ketakutan yang tidak diketahui ini membuat tubuhnya gemetar tak terkendali. Jika itu orang lain, dia tidak akan peduli sama sekali, tapi di belakangnya ada Lin Yi. Siapa yang tahu metode apa yang akan dia gunakan untuk menghadapinya? Fiuh. Tiba-tiba, rasa sakit yang menyengat datang. Yao Ye mengerutkan kening dan tiba-tiba tubuhnya gemetar, tapi dia tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya mendengus, potong aku sepotong daging, menurutmu aku akan ditundukkan. Kamu terlalu meremehkanku. Lin Yi tidak berkata apa-apa, dia mengangkat pisaunya dan memotong sepotong daging tipis lagi. Tangannya sangat mantap, dan keterampilan pisaunya bahkan lebih baik daripada para koki yang telah bekerja selama puluhan tahun. Satu demi satu tusukan, rasa sakit yang menyengat membuat tubuh Yao Ye bergetar hebat. Tapi dia tidak bisa bergerak, apalagi yang dilakukan Lin Yi. Bunuh aku. Kamu tidak boleh bertanya apapun selama aku di sini. Ayo, bunuh aku. Jangan kira aku tidak tahu siapa kamu. Kamu akan membunuhku. Yao Ye berteriak, tapi Lin Yi tidak pernah menjawab. Dia hanya dengan sabar melakukan tugasnya, menusuk demi menusuk, menusuk demi menusuk. Seiring berjalannya waktu, Yao Ye bisa merasakan punggungnya mati rasa hingga dia tidak bisa lagi merasakan sakitnya. Tapi dia bisa merasakan darah mengalir di punggungnya. Yao Ye berkeringat deras dan suaranya bergetar, apa yang kamu lakukan? Bunuh aku jika kamu bisa. Jangan khawatir, Lin Yi akhirnya berbicara, karena kamu sudah mengetahui identitasku, kamu harusnya tahu betapa kuatnya keterampilan medisku. Aku tidak ingin kamu mati. Kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk mati. Kebetulan saya membutuhkan seseorang untuk membantu saya menguji beberapa keterampilan medis. Anda cukup kuat dan dalam keadaan sehat. Saya pikir Anda tidak akan mengecewakan saya, bukan? Sebagai ungkapan terima kasih, saya ingin membantu Anda mendapatkan pemeriksaan gratis terlebih dahulu. Yao Ye langsung merasakan kulit kepalanya mati rasa. Tidak peduli seberapa keras tulangnya, tidak peduli seberapa keras dia, tidak peduli seberapa keras dia benar-benar tidak takut mati,
tetapi pada saat ini, dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Lin Yi. Dia lebih suka Lin Yi membunuhnya dengan satu pisau. Apa yang ingin kamu lakukan? Suaranya bergetar. Pertama periksa hatimu untuk melihat apakah warnanya hitam. Bersambung.